Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmawati Putri, NIM 210601069. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram, akan menjelaskan dua pembahasan mengenai mata kuliah pemikiran hadis orientalis. Yang pertama adalah hubungan orientalis dengan ingkar sunnah. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa sunnah dan hadis itu adalah dua istilah yang meskipun secara etimologis itu berbeda, tetapi secara terminologis bagi ahli hadis muslim adalah sama. Nah, keduanya ini menurut Mustafa Al-Sibai, seperti yang dikutip oleh Ali Mustafa Yakub, merujuk pada hal-hal yang berasal dari Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat fisik, moral, dan perilaku, baik itu sebelum atau sesudah kenabiannya. Namun, orientalis itu memiliki pandangan yang agak berbeda tentang sunnah dan hadis. Nah, perbedaan antara hadis dan sunnah itu adalah bahwa hadis ini merupakan laporan-laporan teoritis, sedangkan sunnah itu merupakan laporan-laporan yang memperoleh kualitas normatif dan telah menjadi prinsip praktis bagi generasi muslim lainnya. Nah, pada fase sejarah awal Islam, al-hadis dan sunnah ini dapat dipahami sebagai dua entitas yang berbeda. Nah, sunnah itu adalah sesuatu yang dipraktikkan Nabi dan hidup di tengah masyarakat kala itu. Sementara hadis itu adalah report atau laporan dokumentasi tertulis tentang praktik-praktik tersebut. Kajian terhadap eksistensi sunnah dalam perspektif Islam itu tidak hanya menarik bagi kalangan muslim saja, tapi juga di kalangan para sarjana non-muslim asal barat yang umumnya adalah orientalis. Banyak sekali kritik yang diberikan oleh para orientalis itu terkait dengan posisi sunnah dari sisi otentisitasnya dan orisinalitas sunnah yang diyakini oleh umat Islam sebagai sumber hukum. Nah, para orientalis juga ternyata banyak yang melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dapat dipahami karena salah satu garapan orientalisme adalah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam artian bahwa para orientalis ini yang memiliki kebencian terhadap Nabi umat Islam ini tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar gitu. Karena kebencian mereka ini dilancarkan lewat serangan mereka atas diri dan sunnah Nabi SAW. Karena para orientalis mengetahui bahwa pondasi entitas umat Islam dan pondasi agama mereka adalah Al-Quran dan sunnah, dan keduanya itu belum mengalami pencemaran atau apaan. Sebenarnya para orientalis ini telah banyak merusak sunnah dari apa yang mereka temukan dalam buku berbagai ilmu tentang riwayat-riwayat yang tidak benar dan perselisihan-perselisihan dalam hadis. Bukan hanya berhenti di situ saja, namun mereka juga berusaha menanam keraguan dalam validitas sumber sunnah. Kebatilan-kebatilan tersebut itu telah banyak didengar oleh kalangan umat Islam yang lemah, yang akhirnya diikuti dalam bentuk riset atau tulisan mereka. Peliknya itu adalah persoalan otentisitas sunnah bermula dari kenyataan bahwa apa yang diucapkan dan dilakukan Nabi itu tidak tertulis kecuali setelah beliau wafat, yaitu pada 11 Hijriah atau 632 Masehi. Dalam catatan sejarah Islam, kodifikasi atau tadwin sunnah melalui pembukuan hadis baru dimulai oleh Imam Ibnu Syihab Al-Zuhri, wafat 124 Hijriah 742 Masehi atas instruksi Khalifah Umar Ibnu Aziz. Beliau wafat pada 101 Hijriah dan mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-3 Hijriah. Selama lama rentang antara waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kodifikasi hadis tersebut. Nah, ini menjadi senjata bagi para orientalis itu untuk membidik kelemahan sunnah atau hadis sebagai sumber hukum Islam.
Autentitas itulah yang oleh orientalis dikatakan sebagai tidak dapat diterimanya sunnah sebagai sumber hukum. Ignaz Goldziher dan Joseph Sechet itu adalah dua di antara sekian banyak orientalis yang berbicara tentang sunnah. Menurut pendapat Ignaz Goldziher, beliau ini memandang bahwa konsep sunnah itu mempunyai suatu makna historis mengenai tingkah laku yang normatif bagi generasi-generasi sesudahnya. Nah, ketika Islam itu datang, demikian menurutnya. Kandungan konsep sunnah bagi umat Islam itu berubah menjadi model perilaku Nabi, yaitu norma-norma praktis yang ditarik dari ucapan-ucapan dan tindakan Nabi yang diberitakan itu. Nah, yang kedua itu adalah definisi sunnah menurut pandangan Joseph sebagai konsepsi Arab kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu pusat pemikiran dalam Islam. Fazlur Rahman itu menyimpulkan makna sunnah menurut Joseph Shihat sebagai adat istiadat yang berkembang dari masyarakat muslim pada wilayah tertentu. Menurutnya adalah bahwa pandangan bangsa Arab tentang sunnah itu merupakan adat atau kebiasaan yang bisa dipakai sebagai teladan atau kaidah menyatakan dunianya kembali dalam Islam gitu. Selanjutnya pembahasan yang kedua terkait dengan sejarah orientalis. Orientalis ini adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Orient, bahasa Perancis yang secara harfiah itu berarti timur. Secara geografis, kata ini berarti dunia belahan timur. Sedangkan secara etimologis berarti bangsa-bangsa di timur. Dan kata Orient itu telah memasuki berbagai bahasa di Eropa, termasuk bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kata Orient ini mengandung arti timur. Sedangkan arti orang atau bangsa timur itu ditunjukkan dengan kata oriental. Sejarah orientalisme, penelusuran seputar awal kemunculan orientalisme termasuk suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Namun demikian, sejumlah ahli sejarah memberikan pandangan tentang kemunculan orientalisme tersebut berdasarkan perspektifnya. Nah, sebagian peneliti berpendapat bahwa orientalisme itu mulai muncul pada abad ke-12 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi bahwa sebagian Eropa itu mulai mempelajari Islam dan bahasa Arab pada abad ke-12. Selain pandangan tersebut, ada pula yang beranggapan bahwa awal mula lahirnya orientalisme itu adalah sejak 2 abad sebelum itu, yang berarti pada abad ke-10 Masehi. Nah, barangkali inilah yang menjadi alasan Najib al-Aqiqi untuk mengemukakan bahwa orientalisme itu dimulai lebih dari 1000 tahun yang lalu, yaitu dirintis oleh seorang pendeta Perancis, Gerbert de Courlis 940 sampai dengan 1004 Masehi. Beliau ini menimba ilmu dari guru-gurunya di Isabella dan Cordova sehingga ia menjadi seorang alim terkemuka pada zamannya di Eropa. Nah, beliau ini mendalami peradaban Arab, ilmu pasti, dan ilmu falak. Sebagian ahli sejarah itu mengisyaratkan bahwa orang Barat Kristen menyebutkan bahwa permulaan timbulnya orientalisme secara resmi itu setelah keluarnya keputusan dari Konferensi Gereja Vienna tahun 1312 Masehi tentang pembentukan departemen-departemen bahasa Arab di beberapa universitas yang ada di Eropa. Sementara itu, term orientalisme muncul di Eropa pada penghujung abad ke-18 Masehi, yang pertama kali muncul di Inggris tahun 1779 Masehi, di Perancis tahun 1799 dan dimasukkan ke dalam Kamus Akademi Perancis, Dictionnaire de l'Académie Française. Pada tahun 1838 terkait dengan awal kemunculan orientalisme,
akan lebih jelas dengan melibatkan faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculannya. Qasim As-Samurai dalam bukunya yakni Bukti-Bukti Kebohongan Orientalis mengemukakan beberapa pandangan mengenai faktor-faktor penyebab lahirnya Orientalisme, yang dimana pandangan tersebut antara lain adalah: 1. Perang salib. Kemudian yang kedua adalah peperangan di Andalusia. Dan yang ketiga adalah kepentingan bangsa Eropa untuk menjajah dunia Islam. Dan yang terakhir itu adalah ruang lingkup objek penelitian Orientalisme ini sebenarnya sangat luas karena mencakup agama, budaya, bahasa, sastra, etnologis, politik, dan sebagainya. Namun, kajian Orientalisme dalam mencakup sempitnya mengkaji ilmu-ilmu keagamaan, khususnya teks-teks kitab suci dan faham serta konsep-konsep keislaman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.